Tergolek tak berdaya di rumah sakit Singapura, Olga Syaputra seolah diselimuti berbagai misteri. Bagaimana kondisinya saat ini tak pernah terjawab secara gamblang. Sempat mencuat kabar kondisi Olga sedang koma, meski pihak keluarga berusaha menyangkalnya. Terakhir, Mak Vera, manajer Olga yang setia mendampingi di rumah sakit, menyatakan Olga sudah kembali gemuk dan kondisinya stabil. Benarkah meski sudah 4 bulan koma karena serangan radang selaput otak, bisa kembali pulih dan stabil? Dr. Ali Syaraf memberikan analisis yang berbeda. Bila Olga sampai mengalami koma sampai 3 bulan, maka kemungkinan batang otaknya sudah terkena dan harus berusaha keras untuk kesembuhan. Gemuk, badannya kayak gue, cakep gini. Ya, menurut Mak Vera sih cakep, bersih, ganteng gitu. Kulitnya bersih, kata dulu kan sempat ada yang kayak gatel-gatel gitu ya karena alergi obat gitu kan. Alhamdulillah bersih, cakep gitu, seger gitu. Ya lucunya juga di mimpi saya juga seperti itu gitu. Ya wallahualam ya, ini kan rahasia Allah yang kita nggak pernah bisa tahu ya. Ya harus diakuin, kalau 3 bulan koma ya kemungkinan batang otak kena itu ada gitu. Kalau yang pusatnya otak, yang namanya batang otak terkena, nah ini yang berat. Untuk sembuh secara kedokteran sampai saat ini tidak bisa gitu. Untuk sembuh sih, untuk membaik mungkin ya, tapi untuk sembuh 100% sulit gitu. Billy nggak bisa ngasih statement koma atau enggaknya, itu mah versi dokter ya. Dokter semua yang tahu itu. Jadi Billy belum tahu. Masih masih perawatan, masih di. Belum bisa makan seperti itu. Iya kan Billy selalu bilang kan penyakitnya Olga tuh nggak ringan ya. Dia perlu proses penyakitnya ya. Proses itu kan harus memakan waktu yang begitu lama. Jadi mudah-mudahan doa Billy yang secepatnya gitu loh. Respon dia udah ada respon waktu itu. Karena gini ya Mbak, ini kan masalahnya kita ngomonginnya recovery dari masalah otak ya. Kalau otak itu kan yang merespon semuanya, jadi nggak bisa cepat yang langsung tiba-tiba kita langsung jadi Olga bisa langsung bagaimana gitu, nggak bisa jadi kayak gitu juga. Tapi yang pasti dia sudah bisa merespon gitu, dia udah mulai nangis, sudah mulai kalau kita ngomong tangannya udah mulai bergerak gitu. Jadi ibaratnya lebih ke responnya aja, itu udah merupakan sesuatu yang bagus buat kita. Kalau kondisi fisiknya ya masih dalam keadaan, maksudnya ya dia masih sekarang lagi recovery, semua sudah membaik lah, sudah ada banyak respon yang baik. Enggak, bersih sekarang banget. Kalau kurus menurut saya juga kurus, masih stabil, tapi kulitnya bersih gitu, saya lihat kulitnya bersih terus. Yang aku tahu sih yang dari emak sih katanya stabil, cuman aku nggak tahu stabilnya seperti apa, spesifikasi seperti apa, aku belum tahu. Dan sampai sekarang pun aku nggak enak untuk minta, biarin aja lah mereka yang memberitahu aku. Entah karena kondisi Olga yang kritis atau tak mau melewatkan setiap momen yang berkaitan dengan kondisi Olga, Mak Vera, manajer Olga, sengaja menyewa apartemen khusus. Apartemen tersebut berhadapan langsung dengan jendela kamar tempat Olga dirawat. Dengan demikian, apa yang terjadi pada Olga setiap detiknya akan terlihat. Bila terjadi hal-hal mengkhawatirkan pada Olga, bisa langsung berlari ke tempat Olga dirawat. Selain itu, juga dapat memantau siapa saja yang mendekati atau menjenguk Olga di kamarnya. Ya, jadi dari kamar itu kita bisa lihat, bukannya bisa lihat, jadi karena itu depan-depanan, jadi kita bisa lihat seperti apa gitu. Cuma kan memang kacanya selalu ditutup, jadi kita juga cuma ngelihat gitu, oh di depan-depanan gitu, seperti itu. Aksesnya seperti itu. Pasti ada di situ. Ada mamanya, ada bapak, ada ibu, ada yang di sana selalu sih untuk bapak, ibu. Olga yang tergolek tak berdaya di rumah sakit Singapura selama 4 bulan tentu menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Mencuat kabar 28 miliar sudah dihabiskan yang membuat kondisi keuangan keluarga Olga harus menguras tabungan. Rumah Olga pun sempat dikabarkan akan dijual. Namun kini malah rumah di kawasan Gatot Subroto, Jakarta sudah dikontrakan karena yang menempati berada di Singapura semua. Lalu benarkah semua itu untuk menambah biaya pengobatan Olga? Wow, fantastik, itu banyak banget. Kebetulan sih kita nggak tahu detailnya berapa ya. Cuman ya kalau misalkan ini kan ya lihat aja mata uangnya di sana ya. Kan $1 di sana berapa kan? Mungkin bisa dibilang mahal.
ya emang namanya luar negeri bagaimana ya gitu. Iya. Pokoknya nggak ada satu aset pun dari Kak Olga nggak ada yang Rumah dijual. di Duren Sawit enggak, Itu di Gatsu juga enggak ya, sama mobil pun sama enggak ada yang sekali. dijual. Dan Alhamdulillah malah sih. justru dari pertama Kak Olga tenar sampai detik ini dia kan punya mobil tuh Erio. Mobil Nggak pertama pernah, ya. malah nggak pernah dijual, nggak Paling mau dijual dijual. Gak tau ya, mungkin kalau di rumah dia yang di Duren 3 mungkin, cuman kalau di rumah yang di Gatot ya, di Mampang situ saya nggak lihat sih. Karena di situ lagi dikontrakin. Ya mobil Syaputra tuh lagi ngontrak sih. Cuman kalau rumah dijual karena untuk pengobatan, kayaknya setahu saya sebelum sakit pun Olga mau pindah rumah, mau pindah ke apartemen gitu. Jadi bukan karena untuk biaya pengobatan, tapi kalau untuk di luar yang hal-hal yang tidak saya ketahui, saya nggak pernah ikut campur ya. Jadi insya Allah doa yang terbaik. Saya bilang nggak akan pernah rumah itu jual, karena saya udah pernah bilang sama Olga, pertama kali lo beli rumah, seumur hidup lo nggak akan pernah lo jual. Nggak akan. Kamu lihat deh mobilnya Olga yang pertama sampai sedetik ini nggak pernah dijual. Karena aku pernah bilang, mobil pertama, rumah pertama, kalau perlu laki pertama atau istri pertama itu nggak boleh diapa-apain. Lain dengan Olga yang kondisinya terus mengundang penasaran, Denny Cagur yang genap berusia 37 tahun ulang tahunnya digelar bertubi-tubi di beberapa tempat. Mulai dari di Dahsyat digelar bersama sahabat dan keluarga hingga bersama para penggemar yang tergabung di KBJ. Bagaimana heboh dan meriahnya ulang tahun yang dirayakan bertubi-tubi tersebut? Nantikan di segmen berikutnya. Lain dengan kisah Olga, kisah berbeda datang dari host Dahsyat yang lain, yakni Denny Cagur. Pasca mendapat kejutan, Denny pun mendapat perayaan ulang tahun yang bertubi-tubi. Mulai dari Dahsyat hingga makan malam bersama para fans yang disebut keluarga Bang Jali. Lantas seperti apa keceriaan saat Denny buka kado dari KBJ dan menyempatkan diri berkumpul bersama para sahabat?